Ya, shalom semuanya. Kita bertemu lagi dalam Contextual Bible Reading. Bacaan kita pagi ini terambil dari Kejadian pasal 21. Kejadian 21 ayat 1 sampai ayat 34. Persilahkan. Tuhan memperhatikan Sarah seperti yang difirmankannya, dan Tuhan melakukan kepada Sarah seperti yang dijanjikannya. Maka mengandunglah Sarah, lalu ia melahirkan seorang anak laki-laki bagi Abraham dalam masa tuanya, pada waktu yang telah ditetapkan sesuai dengan firman Allah kepadanya. Abraham menamai anaknya yang baru lahir itu Ishak, yang dilahirkan Sarah baginya. Kemudian Abraham menyunat Ishak, anaknya itu, ketika berumur 8 hari, seperti yang diperintahkan Allah kepadanya. Adapun Abraham berumur 100 tahun ketika Ishak anaknya lahir baginya. Berkatalah Sarah, Allah telah membuat aku tertawa. Setiap orang yang mendengarnya akan tertawa karena aku. Lagi katanya, siapakah tadinya yang dapat mengatakan kepada Abraham, Sarah menyusui anak, namun aku telah melahirkan seorang anak laki-laki baginya pada masa tuanya. Bertambah besarlah anak itu dan ia disapi. Lalu Abraham mengadakan perjamuan besar pada hari Ishak disapi itu. Pada waktu itu Sarah melihat bahwa anak yang dilahirkan Hagar, perempuan Mesir itu bagi Abraham, sedang main dengan Ishak anaknya sendiri. Berkatalah Sarah kepada Abraham, usirlah hamba perempuan itu beserta anaknya, sebab anak hamba ini tidak akan menjadi ahli waris bersama-sama dengan anakku Ishak. Hal ini sangat menyebalkan Abraham oleh karena anaknya itu. Tetapi Allah berfirman kepada Abraham, janganlah sebal hatimu karena hal anak dan budakmu itu. Dalam segala yang dikatakan Sarah kepadamu, haruslah engkau mendengarkannya, sebab yang akan disebut keturunanmu ialah yang berasal dari Ishak. Tapi keturunan dari hambamu itu juga akan kubuat menjadi suatu bangsa karena ia pun anakmu. Esokan harinya pagi-pagi Abraham mengambil roti serta sekirbat air dan memberikannya kepada Hagar, yang meletakkan itu beserta anaknya di atas punggung Hagar. Kemudian disuruhnya perempuan itu pergi. Maka pergilah Hagar dan mengembara di padang gurun Berseba. Ketika air yang dikirbat itu habis, dibuanglah anak itu ke bawah semak-semak, dan ia duduk agak jauh. Kira-kira sepemanah jauhnya, sebab katanya, tidak tahan aku melihat anak itu mati. Sedang ia duduk di situ, menangislah ia dengan suara nyaring. Allah mendengar suara anak itu, lalu malaikat Allah berseru dari langit kepada Hagar, katanya kepadanya, apakah yang engkau susahkan, Hagar? Janganlah takut, sebab Allah telah mendengar suara anak itu dari tempat ia terbaring. Bangunlah, angkatlah anak itu dan bimbinglah dia, sebab aku akan membuat dia menjadi bangsa yang besar. Lalu Allah membuka mata Hagar sehingga ia melihat sebuah sumur. Ia pergi mengisi kirbatnya dengan air, kemudian diberinya anak itu minum. Allah menyertai anak itu, sehingga ia bertambah besar. Ia menetap di padang gurun dan menjadi seorang pemanah. Maka tinggallah ia di padang gurun Paran, dan ibunya mengambil seorang istri baginya dari tanah Mesir. Pada waktu itu Abimelekh beserta Pikol, panglima tentaranya, berkata kepada Abraham, Allah menyertai engkau dalam segala sesuatu yang engkau lakukan. Oleh sebab itu bersumpahlah kepadaku di sini demi Allah, bahwa engkau tidak akan berlaku curang kepadaku, atau kepada anak-anakku, atau kepada cucu cicitku, sesuai dengan persahabatan yang kulakukan kepadamu. Demikianlah harus engkau berlaku kepadaku dan kepada negeri yang kau tinggali sebagai orang asing. Lalu kata Abraham, aku bersumpah. Tetapi Abraham menyesali Abimelekh tentang sebuah sumur yang telah dirampas oleh hamba-hamba Abimelekh. Jawab Abimelekh, aku tidak tahu siapa yang melakukan hal itu, lagi tidak kau beritahukan kepadaku, dan sampai hari ini belum pula ku dengar. Lalu Abraham mengambil domba dan lembu dan memberikan semuanya itu kepada Abimelekh. Kemudian kedua orang itu mengadakan perjanjian. Tetapi Abraham memisahkan 7 anak domba betina dari domba-domba itu. Lalu kata Abimelekh kepada Abraham, untuk apakah 7 anak domba yang kau pisahkan ini? Jawabnya, 7 anak domba ini harus kau terima dari tanganku untuk menjadi tanda bukti bagiku bahwa akulah yang menggali sumur ini. Sebab itu orang menyebut tempat itu Berseba, karena kedua orang itu telah bersumpah di sana.
Setelah mereka mengadakan perjanjian di Berseba, pulanglah Abimelek beserta Pikol, panglima tentaranya, ke negeri orang Filistin. Lalu Abraham menanam sebatang pohon tamariska di Berseba dan memanggil di sana nama Tuhan, Allah yang kekal. Dan masih lama Abraham tinggal sebagai orang asing di negeri orang Filistin. Saudara terkasih, janji keturunan kepada Abraham itu kita mulai temukan di pasal 12, Kejadian 12. Lalu janji itu diulangi lagi oleh Tuhan di pasal ke-15. Kemudian pasal 17 juga janji keturunan Ishak akan lahir diulangi lagi, dan juga pasal 19. Dan di pasal 21 ini Allah menggenapi janjinya. Rentang waktu dari janji keturunan sampai tergenapi itu sekitar 25 tahun. Ya tentu kita bisa berpikir bagaimana bertahan menunggu, memegang janji Tuhan dalam rentang waktu 25 tahun itu bukan sesuatu yang mudah. Banyak persoalan terjadi selama rentang waktu itu, dan tentu menguras habis, mendistorsi iman pengharapan itu. Ya kadang-kadang mungkin kita berpikir mendoakan atau menaikkan sebuah pokok doa dan kemudian menunggu 2-3 bulan mungkin masih bisa bertahan dalam pengharapan, iman, kesetiaan berdoa dan terus berseru, mungkin masih cukup kuat. Tapi kalau sampai bertahun-tahun bahkan berpuluh-puluh tahun, sesuatu yang tidak mudah. Dan kita melihat dinamika iman percaya Abraham juga naik turun selama rentang waktu itu. Bahkan ada solusi-solusi yang tidak tepat, ya, solusi dari Sarah yang memberikan Hagar kepada Abraham. Tetapi satu hal yang kita lihat dari pasal 21 ini, bahwa Tuhan yang berjanji, Dia menggenapi janji itu. Tuhan yang sudah menyatakan janjinya kepada Abraham dan Sarah, akhirnya menggenapi janjinya. Dan Ishak lahir ketika Abraham berumur 100 tahun. Yang sudah mati pucuk atau sudah sebenarnya secara manusia, secara medis itu impossible, tetapi tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Dan respon Abraham dan Sarah dalam rentang ayat 1 sampai ayat yang ke-7, kita bisa melihat di sana bagaimana mereka bersuka cita. Dan Sarah mengatakan Tuhan membuat dia tertawa. Dan gaung dari peristiwa ini tentu tidak hanya localized, tapi tersebar luas, ya. Nah, nanti kita akan lihat di bagian ketiga dari rentang pasal 21 ini. Dari ayat 1 sampai ayat yang 7 jelas sekali bahwa Tuhan berjanji dan menepati janjinya. Sarah melahirkan Ishak, anak perjanjian itu. Dan respon Abraham, dia menyunat anak itu di hari yang ke-8, mengadakan pesta besar, ya, ini orang kaya, jadi dia buat pesta besar, sukacitanya luar biasa. Dan tepat pada hari ke-8 Ishak disunat. Dan sekali lagi bagi Abraham dan Sarah itu sesuatu yang mustahil, tapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Dia Tuhan yang berjanji, Dia Tuhan juga yang menepati janjinya. Karakter Allah dapat diandalkan, tidak berubah, sekali mengatakan pasti akan menggenapinya. Dan ini menjadi pengalaman praktis dari Abraham dalam dinamika iman percaya pada Tuhan dalam rentang waktu yang panjang itu. Tapi Tuhan menggenapinya, karena bagi Dia tidak ada yang mustahil. Di ayat yang ke-8 sampai ayat 21, ini akhirnya Hagar dan Ismail diusir. Ya tentu secara manusiawi ini karena sudah ada anak kandung. Bagi Sarah ini karena dia sudah bisa melahirkan, tentu ada semacam recovery harga dirinya di hadapan Hagar. Karena itu dia ngambil tindakan untuk meminta Abraham agar Hagar dan Ismail diusir. Dan responnya memang Tuhan mengatakan bahwa ya, jangan sebel hatimu karena hal anak itu dan budakmu. Dalam segala yang dikatakan oleh Sarah, kepadamu haruslah engkau mendengarkannya. Sebab yang akan disebut keturunanmu ialah yang berasal dari Ishak. Jadi memang ini dua anak laki-laki, anak Abraham secara hukum, ya, secara alamiah. Sekarang Sarah sudah melahirkan dan itulah anak. Dan secara rohani memang ini yang dijanjikan Tuhan sebagai keturunan Abraham atau anak perjanjian adalah yang lahir dari rahim Sarah. Sehingga kemudian Hagar dan Ismail
diusir dari rumah itu. Ayat 14 katakan bahwa keesokan harinya pagi-pagi Abraham mengambil roti serta sekirbat air dan memberikannya pada Hagar. Ia meletakkan itu beserta anaknya di atas bahu Hagar. Kemudian disuruhnyalah perempuan itu pergi. Jadi Hagar kemudian pergi membawa anak itu. Dan apa yang terjadi? Stok airnya habis. Lalu Hagar tidak bisa berbuat banyak. Dan dia meletakkan anak itu kemudian pergi jauh. Karena tidak tega melihat anak itu mati kehausan. Tapi ayat yang ke-17 sampai ayat 21 kita dapat menemukan di sana bahwa Allah mendengar suara anak itu dan menyuruh malaikatnya untuk menyapa Hagar. Apakah yang kau susahkan, Hagar? Janganlah takut sebab Allah telah mendengar suara anak itu dari tempat ia terbaring. Bangunlah, angkatlah anak dan bimbinglah dia sebab aku akan membuat dia menjadi bangsa yang besar. Patut kita sadari sungguh-sungguh bahwa kedua anak ini, baik Ishak maupun Ismail, sama-sama dikatakan oleh Allah akan menjadi bangsa yang besar. Tetapi anak perjanjian itu adalah Ishak. Dan kalau Ishak itu sebagai anak perjanjian akan menjadi berkat bagi banyak bangsa, maka tentu dalam konteks dekatnya keturunan Ishak juga harus menjadi berkat bagi saudara laki-lakinya, yaitu keturunan Ismail. Jadi sekalipun Ismail juga anak Abraham, namun Ishaklah anak perjanjian Allah. Ismail yang mewarisi janji Allah menjadi bangsa yang besar, dan Allah mau juga agar keturunan Ishak itu mendatangkan berkat bagi keturunan Ismail, karena keturunan Ismail itu menjadi bangsa yang besar. Nah, refleksi praktis dari hal ini adalah bahwa kita perlu aware terhadap, sadari dimanapun kita berada, bahwa sebagai keturunan Abraham, setiap orang percaya harus menjadi berkat bagi lingkungan, termasuk dalam konteks kita berada di Indonesia ini. Dan terkasih ayat 22 sampai 34 menarik sekali di sini, yaitu adanya perjanjian antara Abraham dengan Abimelek raja Gerar. Di pasal 20 kita sudah melihat bagaimana Allah menyatakan kuasanya yang mencegah Abimelek untuk bersetubuh dengan Sarah. Kalau itu terjadi, bagaimana tentang keturunan itu? Tuhan Allah itu mencegah sehingga tidak terjadi skandal di sana. Dan di pasal 21 ayat 22 sampai 34 ada perjanjian itu. Tentu peristiwa Sarah melahirkan Ishak itu gaungnya luas sekali dan terdengar oleh Abimelek sebagai raja Gerar. Dan kemudian ada percakapan atau pertemuan antara kedua orang ini, dan apa yang terjadi? Di dalam ayat 22 dengan jelas sekali dikatakan oleh Abimelek kepada Abraham, Allah menyertai engkau dalam segala sesuatu yang engkau lakukan. Ada sebuah pengakuan dari Abimelek, Raja Gerar, bahwa dalam diri Abraham itu dan semua yang dia kerjakannya nyata sekali penyertaan Allah itu. Dan peristiwa lahirnya Ishak itu tentu terdengar oleh Abimelek dan disaksikan oleh Abimelek, dan berarti ada satu peristiwa besar, perbuatan besar dari Allah yang hidup itu, Allah yang disembah oleh Abraham, karena di usia 100 tahun itu, Abraham 100 tahun, Sarah melahirkan. Itu tentu tidak mungkin dilakukan oleh manusia. Nah, sekarang terkadang kita renungkan hal ini, memang bagaimana cara Allah menyatakan kehendaknya kepada umat manusia, memang melalui janji-janji itu, ada janji dengan perjanjian Nuh, perjanjian Abraham dan Ishak, Yakub, dan ada banyak peristiwa di dalam masa-masa atau dalam konteks perjanjian itu, di mana ada tindakan-tindakan yang impossible bagi manusia, tapi itu terjadi semata-mata dalam kerangka agar manusia belajar percaya kepada Dia, berpegang pada janji-janjinya. Peristiwa-peristiwa di perjanjian baru seperti peristiwa di seputar kelahiran Tuhan Yesus juga ada hal-hal yang sangat tidak masuk akal. Nah, Elizabeth dan Zakaria itu juga sudah tua, tidak punya anak, tapi kemudian Tuhan melakukan perkara yang besar, kelahiran Yohanes Pembaptis. Demikian juga Yusuf dan Maria. Belum ada sesuatu yang terjadi, tapi Maria yang virgin itu juga mengandung gitu. Jadi hal-hal yang memang tidak masuk akal, tapi hanya dengan cara seperti itu
Dia Tuhan itu menyatakan bahwa janji-janjinya ya dan amin, apa yang secara manusia itu tidak mungkin sama sekali, tapi bagi Allah tidak ada yang mustahil. Sehingga ya, orang yang sedang hidup dengan dimensi empiris ini boleh melihat perkara-perkara supranatural itu bukan sesuatu yang abstrak yang jauh sekali, tetapi dekat dan bahkan dialami secara langsung oleh saudara kita atau umat-umat manusia yang percaya atau tokoh-tokoh Alkitab yang beriman padanya. Dan ada dimensi misi di sana, ada dimensi kesaksian yang kuat sekali pada konteks itu, sehingga orang-orang di sekitar pun boleh melihat sebenarnya apa yang terjadi dan siapa yang mengerjakannya. Dan Abimelek mengakui itu, bahwa hai Pak Abraham, Allah menyertai engkau dalam segala sesuatu yang engkau lakukan, dan kemudian meminta agar Abraham itu bersumpah dengan dia. Dikatakan ayat 22, bersumpahlah kepadaku di sini demi Allah, bahwa engkau tidak akan berlaku curang kepadaku, atau kepada anak-anakku, atau kepada cucu cicitku. Jadi Abimelek minta supaya Abraham akan perjanjian dengan dia, sumpah dengan dia, berkenan dengan perbuatan baik yang Abraham akan kerjakan. Abraham disertai Allah itu bukan satu generasi, tapi 4 generasi sekaligus ya. Pada masa Abimelek, anaknya, cucunya, cicitnya gitu. Nah, apa yang terjadi bahwa kesaksian hidup Abraham itu punya dimensi misi yang begitu kuat, bahwa orang di sekitar, bangsa sekitar tidak mengenal Allah. Abraham sekarang mengakui tentang kebesaran kemahakuasaan Allah Abraham itu, dan pada orang ini, pada Abraham ini melekat berkat Allah, dan dia rindu mengalami itu pada masanya, anaknya, cucu maupun cicit, bahkan negerinya. Nah, saudara terkasih, hal ini perlu kita renungkan sungguh-sungguh untuk menyadari identitas kita dan peran kita, di mana saja Tuhan tempatkan, Tuhan utus itu. Ya, dalam konteks yang beragam di mana saja kita berada. Sebagai orang percaya kita perlu menghayati tentang panggilan misi dari setiap orang percaya itu. Bahwa sebagai keturunan Abraham, bapak orang beriman, kehadiran setiap orang percaya itu dalam kerangka menghadirkan berkat kesaksian tentang Allah yang disembah itu, sehingga orang lain mau datang kepadanya. Suatu misi yang sifatnya sentripetal itu ditarik ke situ untuk mengenal Allah Abraham itu dan menumbuhkan kerinduan untuk memilikinya dan mengalami itu. Bukan hanya satu generasi tapi sampai beberapa generasi. Dan Abraham menyetujuinya itu, dan kemudian ada perjanjian di antara mereka berdua. Jadi penggenapan janji keturunan kepada Abraham memiliki dampak misi yang kuat bagi Abimelek Raja Gerar. Ia meminta berkat pada Abraham, pada anak, baik pada dirinya, anak cucunya, sampai cicitnya, bahkan seluruh negerinya. Dan Abraham yang setia berbakti kepada Allah, sebagaimana terlihat dalam ayat yang ke-33. Lalu Abraham menanam sebatang pohon tamaris di Berseba dan memanggil di sana nama Tuhan Allah yang kekal. Ya. Abraham yang setia berbakti kepada Allah itu menjadi berkat bagi Raja Gerar itu Abimelek, anak-anaknya, cucu cicitnya, dan negerinya. Dan terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dari renungan kita pagi hari ini, berapa pokok pengajaran yang patut kita renungkan sebagaimana teks kita, bahwa Tuhan itu ketika dia berjanji, dia pasti menggenapi janjinya. Yang kedua, berpegang pada janji Tuhan tidak pernah mengecewakan, pasti tergenapi pada waktu-waktu Tuhan itu, dan menurut cara Tuhan dia menggenapi janji-janjinya. Yang ketiga, bahwa orang percaya didesain oleh Allah untuk menjadi berkat bagi lingkungannya, bagi banyak orang, bahkan bagi bangsa-bangsa. Aplikasi yang dapat kita lakukan pada hari ini dan dalam perjalanan hidup kita, yang pertama, sudahkah saudara dan saya mengetahui janji-janji Tuhan di dalam Alkitab dan berpegang pada janji-janji itu? Setiap orang yang berpegang pada janji Tuhan tidak akan kecewa, karena dia Tuhan Allah yang hidup, kasih setia, dan karakter itu dapat dipegang, dapat diandalkan, karena dia pasti menggenapinya. Sudahkah saudara dan saya juga menjadi saluran berkat dimanapun kita berada? Tuhan memanggil kita dan mengutus kita dimanapun kita berada untuk
menjadi berkat bagi banyak orang. Selamat menyaksikan segala kebaikan Tuhan dari hidup dan kehidupan kita, memancarkan Kristus Tuhan dengan begitu kuatnya, terang menerang. Dan biarlah doa kita menyertai kehidupan kita agar lingkungan kita boleh mengalami berkat kehadiran kita, mengenal Kristus Tuhan dan Juru Selamat kita. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara, kita meresponi firman Tuhan dengan satu ungkapan syukur kepada Tuhan. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan. Kita bersyukur atas setiap janji-janji Tuhan. Sekalipun ada yang mungkin belum tergenapi, tapi kita percaya dan mau bersyukur selalu kepada Tuhan. Banyak yang kau berbuat di dalam hidupku, rancangan indahmu terjadi di hidupku. Apa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Mari kita mengucap syukur kepada Tuhan untuk setiap janji Tuhan. Kita terus percaya bahwa setiap janji Tuhan itu ya dan amin buat kita, buat keluarga kita, dan kita mau berdoa supaya seluruh keluarga kita, baik anak, menantu, cucu, cicit, bahkan generasi berikutnya, kita yakin bahwa akan menjadi bangsa yang diberkati dan memberkati bangsa-bangsa. Kita terus berdoa supaya generasi kita ini boleh membawa nama Yesus ditinggikan di tengah-tengah di mana Tuhan tempatkan kita. Mari kita mengucap syukur bersama-sama. Bapa, di dalam nama Yesus aku bersyukur karena kasih kemurahan Tuhan. Kami mengimani setiap janji Tuhan, karena janji Tuhan itu ya dan amin. Tuhan tidak pernah membiarkan anak-anaknya. Tuhan tidak pernah membiarkan kami dalam kelemahan, dalam penindasan, tapi kami percaya bahwa Engkau menghendaki kami diberkati Tuhan, di dalam kesehatan, di dalam finansial, di dalam pelayanan, di dalam studi, di dalam pekerjaan, di dalam semua aspek hidup kami. Bahkan kami meyakini Tuhan, pemeliharaan Tuhan atas kami, keluarga kami, anak, menantu, cucu, bahkan cicit kami. Kami percaya tetap dipelihara dari generasi ke generasi untuk terus menyiarkan nama Yesus di tengah-tengah bangsa di mana Tuhan tempatkan kami. Terima kasih ya Tuhan, karena Engkau baik, Engkau sungguh baik bagi kami. Besar anugerah-Mu.